Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh sekali. Iya, pemirsa, melanjutkan kembali diskusi kita dalam Coffee Break, dan menarik sekali karena kita masih membahas mengenai yang sedang terjadi di kota kita ini, yaitu banjir. Bisa dikatakan bahwa industrialisasi manusia ini tentunya mengakibatkan pencemaran gas rumah kaca. Dan ini tentunya mengakibatkan juga yang namanya pemanasan global, sehingga kemudian terjadi perubahan iklim di mana cuaca menjadi sangat ekstrim. Contoh seperti kita ketahui di Thailand kemarin terjadi banjir sama dengan di kota Jakarta ini. Nah, pemirsa, ada rasanya kita lebih baik lagi mengenal lebih dalam lagi mengenai perubahan iklim di sini. Tentunya diskusi ini kita akan sampaikan bersama-sama dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan sebelumnya kita akan menyapa dulu, yaitu Ibu Chandra Kirana. Beliau adalah merupakan Ketua Pokja Komunikasi Satgas Red Plus, dan juga sudah hadir di sini narasumber kita yang kedua adalah beliau merupakan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu Bapak Abdon Nababan. Sebelumnya kita akan menyapa dulu. Selamat pagi Ibu, sehat Bu ya? Alhamdulillah, selamat pagi Arseti. Tapi kalau kita lihat cuaca seperti sekarang, bukan hanya perubahan iklim terjadi, manusia pun juga serak. Ibu sedang sakit ya Bu ya? Iya, sedang flu ini, kena banjir. Kena banjir. Insya Allah selalu sehat ya Bu ya, mudah-mudahan. Iya, terima kasih sudah hadir di sini Ibu. Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi, sehat Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi. Luar biasa, Sehat. terima kasih untuk kebersamaannya Pak ya. Bapak adalah merupakan Sekjen Aliansi dari Adat Masyarakat Nusantara kita ya Pak ya. Betul. Baik, kita ini tentunya kalau kita bisa melihat, masyarakat juga paham bahwa ini adalah dengan singkatan aman. Dikatakan seperti itu. Baik, jika tadi kita melihat perubahan iklim Ibu, bisa dikatakan banjir ini adalah salah satu wujud nyata yang bisa kita lihat dengan perubahan iklim atau pemanasan global. Kalau Ibu sendiri sebagai perwakilan dari Red Plus Satgas, apa sih Bu yang memotivasi dengan adanya ini semua Bu? Memotivasi adanya Satgas Red Plus itu sendiri ya. Perubahan iklim itu kan persoalan global ya, sehingga para pemimpin dunia itu pada akhirnya juga berkumpul untuk sama-sama mengupayakan bagaimana menanggulangi perubahan iklim ini. Karena kalau tidak kita tahan akan semakin parah dampak-dampaknya. Sedangkan sekarang aja kita sudah lihat ya kondisi di Jakarta seperti ini karena banjir yang merupakan salah satu akibat dari perubahan iklim tersebut. Nah, seperti Anda katakan tadi, perubahan iklim disebabkan oleh pencemaran gas rumah kaca. Betul. Salah satu kontributor terbesar pencemaran gas rumah kaca itu adalah kerusakan dan penggundulan hutan. Jadi secara global kerusakan dan penggundulan hutan itu berkontribusi sama besarnya dengan total seluruh transportasi dunia. Jadi kalau kita gabungkan pencemaran yang ditimbulkan oleh seluruh armada penerbangan di dunia, seluruh armada perkapalan dan transportasi darat, totalnya itu sama berkontribusi 20% terhadap pencemaran gas rumah kaca. Artinya apa? Jika kita ingin mengurangi dampak, mengurangi intensitas perubahan iklim, kita harus sembari memperbaiki transportasi juga menghentikan kerusakan hutan dan memperbaiki hutan-hutan yang sudah rusak. Kebetulan Indonesia punya banyak sekali hutan, dan pihak internasional kemudian juga ikut untuk memikirkan hal yang sama, karena keselamatan hutan Indonesia ini besar artinya untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia sendiri. Sehingga Satgas Red Plus itu terbentuk dengan dukungan atau kerjasama sebetulnya dengan pemerintah Norway. Jadi pemerintah Norway dan pemerintah Indonesia itu menyatukan pikiran dan menyatukan sumber daya untuk mencari cara bagaimana ke depan bisa menyelamatkan hutan Indonesia, menurunkan kontribusi emisi Indonesia sebesar 26%, itu yang dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tetap memperjuangkan dan tetap menjaga supaya pertumbuhan ekonomi juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu Satgas Red Plus. Hutan dikatakan seperti itu ya, Ibu ya. Artinya di daerah kita, masyarakat Indonesia ini hutannya kan luas sekali ya Pak ya. Hubungannya dengan aman sendiri ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau dengan aman ini kan kami kan organisasi masyarakat adat yang anggotanya ada 2.000 komunitas adat sekarang ya, sekitar 15 juta populasi yang tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya. Indonesia. Jadi
kalau kita bicara masyarakat adat di Nusantara, jauh sebelum Kesultanan ada, Belanda masuk, Jepang masuk, dan NKRI terbentuk, sebenarnya sudah ada masyarakat adat di Indonesia ini. Mereka lah penduduk asli Republik ini. Betul. Nah, mereka itu sebenarnya sudah dengan sistem, dengan sistem masing-masing. Jadi bayangkan Mbak, kalau kita sebagai bangsa ini kan terdiri dari paling sedikit 1128 suku, seluruh Nusantara. Dan setiap suku memiliki ini adat ya Pak ya? Oh ya, setiap suku ini punya sistem kehidupan sendiri, ada spiritualitasnya sendiri, masing-masing. Kejawen dengan orang Batak berbeda, dengan orang Kaharingan, budayanya berbeda, hukum adatnya beda-beda, sistem politik untuk mengambil keputusan bersama beda-beda, kan kira-kira begitu. Nah, sebagian dari masyarakat Indonesia yang asli tadi itu masih mempertahankan adatnya. Itulah yang bergabung di AMAN. Jadi kalau jumlah masyarakat adat kita perkirakan 70 juta di Indonesia, sekitar 15 juta bergabung di AMAN. Nah, mereka ini secara spiritual, secara budaya, secara hukum adat sebenarnya hidup di hutan. Hutan itu bagian dari diri mereka. Budaya mereka tumbuh bersama hutan. Jadi sebenarnya pengetahuan masyarakat adat di Indonesia untuk menjaga dan memelihara hutan itu sudah ada sejak dulu. Tapi Pak, saya tertarik juga tadi Bapak mengatakan adat istiadat di Nusantara kita ini berbeda. Tetapi mereka memiliki satu hak konstitusional yang sama dalam undang-undang Pak ya. Tapi mungkin nanti kita akan bahas. Kita break sebentar dulu. Ibu, kita break sebentar Ibu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Anda kehilangan nutrisi alaminya setiap hari yang membuatnya mudah berketombe. Clear mengandung nutrisi yang setara dengan 1000 liter air mineral, menutrisi kulit kepala dan mencegah ketombe datang lagi. Clear menutrisi kulit kepala, tak ada lagi ketombe. Ekstra lega untuk semua. Anak bisa terkena kuman penyebab penyakit di mana saja. Jangan khawatir. Baru Dettol tisu basah antibakteri membunuh 99% kuman. Kulit bebas kuman dan segar dimanapun, kapanpun. Dettol melindungi. Tahun Bango menjaga kualitas sepenuh hati demi kelezatan masakan Indonesia yang kini kami persembahkan di Festival Jajanan Bango agar bisa dinikmati hingga kota manapun Anda berada. Karena masakan bukan sekedar makanan, melainkan sebuah warisan. Bango, benar-benar kecap. Dikit aja ya. Gak perlu khawatir, numbuh lagi kok. Perawatan terbaik Sweet Sal Natural Aloe Vera, Kemiri, dan Seledri. Bahan-bahan alaminya membantu pertumbuhan rambut bayi. Untuk hasil terbaik, pakai keduanya. Bener loh, sekarang rambutnya hitam dan tebal. Air yang ibu senang. Sweet Sal.
Terima kasih pemirsa, melanjutkan kembali pembicaraan kita yang sangat menarik, yaitu peran masyarakat adat dalam penanggulangan perubahan iklim. Masih bersama Ibu Chandra Kirana dan juga Bapak Abnon Nababan. Dikatakan tadi bahwa masyarakat kita memiliki hak yang sama, itu hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Kita katakan seperti itu ya Pak ya. Tetapi kalau kita lihat sendiri ini seperti apa penanggulangannya? Memang sedang bisa dilihat dari masyarakat. Apakah hak itu masih bisa berjalan atau seperti apa Pak? Sejak pendiri bangsa ini merumuskan ada 2 pasal di Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Indonesia, yang menempatkan posisi masyarakat adat itu sangat mulia di Republik ini. Nah persoalannya kemudian sejak tahun 45, 68 tahun, hampir 68 tahun kemudian tidak ada undang-undang yang melaksanakan itu. Dibiarkan mengambang sehingga hak-hak masyarakat adat itu menjadi tidak jelas. Ya, tidak ada administrasi terhadap tanah adat, tidak ada sampai hari ini. Tidak ada administrasi terhadap hutan adat, tidak ada. Ya, semua tidak ada. Jadi masyarakat adat itu seperti diakui tinggi di Undang-Undang Dasar 45, tapi dalam realitasnya sebenarnya mereka nggak diakui dan tidak dilindungi. Masalahnya di situ. Padahal mereka inilah yang menjaga hutan-hutan kita. Mereka inilah yang menjaga sungai-sungai kita. Ya, mereka ini yang menjaga Nusantara supaya tetap utuh. Tapi mereka menjadi penumpang di Republik ini. Mereka tidak bisa. Ironis sebenarnya. Tapi itu realitas kita. Itu realitas kita. Tapi bisa dikatakan hutan adalah milik mereka, milik masyarakat adat memang, ini ya Pak dari ya. leluhurnya. Tapi mereka tidak merasakan hasilnya gitu ya. Justru yang membedakan masyarakat adat yang tidak itu justru ikatan mereka dengan leluhur. Ya, mereka hidup di wilayah yang dititipkan leluhurnya. Mereka hidup dengan aturan-aturan dan spiritualitas dan budaya dari leluhurnya. Kalau yang bukan masyarakat adat, budayanya kan sudah dari Jazirah Timur Tengah sama dari Barat. Ya, sudah bukan yang Nusantara gitu ya. Nah artinya apa? Memang mereka penjaga. Penjaga Republik, penjaga Nusantara. Nah karena itu sekarang ini perkembangannya sebenarnya sangat baik untuk masyarakat adat. Ya, khususnya karena di nasional dan global juga sedang krisis kan. Krisis iklim, krisis pangan. Krisis sosial dengan banyaknya konflik. Orang sedang menemukan solusinya di masyarakat adat. Ya, orang semua sedang menemukan, oh ternyata kita ini jadi krisis karena kita tersesat. Kita harus kembali ke dasar. Kita harus kembali ke apa yang kita punya, adat masing-masing. Termasuk dalam melestarikan hutan. Termasuk memulihkan kembali hutan kita yang sempat hilang sekarang. Betul, artinya penggundulan hutan ini kontributor terbesar Ibu ya. Kalau kita lihat dari perkataan Bapak tadi bahwa apa sih hubungan REDD Plus dengan aman ini sendiri Pak, dari masyarakat adat sendiri Bu? Hubungannya erat sekali ya, karena kita sekarang harus mengubah paradigma pembangunan hutan kita ya. Kalau dulu semakin diekstraksi, semakin cepat digunduli, semakin cepat digali tanahnya untuk berbagai bahan tambang dan sebagainya, semakin besar keuntungan yang kita dapatkan. Nah sekarang kita masih tetap membutuhkan ekstraksi kayu, masih juga membutuhkan ekstraksi pertambangan, tetapi semua itu mesti dilakukan dengan berimbang. Jadi hutan itu mesti dilestarikan juga gitu. Tidak boleh suatu kawasan hutan seluruhnya itu dijadikan kawasan tambang. Nah sekarang ini kan kecenderungannya seperti itu. Ekonomi pembangunan kehutanan itu seolah-olah sumber daya alam itu tidak terbatas jumlahnya, padahal sumber daya alam sangat terbatas. Yang tidak terbatas sebetulnya adalah imajinasi dan kreativitas manusia. Nah, di masa lalu masyarakat adat itu paham betul bahwa mereka itu berada di dalam suatu lingkungan yang semuanya terbatas. Jadi air terbatas, pepohonan terbatas, semua binatang terbatas, sehingga kearifan-kearifan mereka berkembang secara kreatif, memanfaatkan dengan lestari di dalam keterbatasan tersebut. Nah sekarang dunia modern perlu belajar kepada masyarakat adat bagaimana dengan kreativitas dan imajinasi keterbatasan ini bisa kita lampaui untuk tetap menghasilkan pembangunan ekonomi yang bermutu, yang sama dengan kemakmuran. Jadi pembangunan ekonomi yang menuju kepada kemakmuran itu jangan semata-mata diukur dari ekstraksi sumber daya alam dan pengembangan produksi barang-barang material saja.
Karena sebetulnya kemakmuran itu kan ditandai oleh banyak hal, oleh spiritualitas, oleh kesehatan jiwa misalnya. Jika kita hanya fokus kepada ekstraksi sumber daya alam dan pembangunan material, maka kita akan mengalami seperti sekarang, dunia mengalami perubahan iklim. Kalau itu kita tarik ke diri kita sebagai manusia misalnya, kalau manusia hanya memikirkan konsumsi material, konsumsi fisik, maka dia hanya menjadi obesitas gitu, iya kan? Itu bisa dilihat kan, dunia mikro kita sebagai manusia dan dunia global, jika tidak berimbang, maka akan hancur. Nah, keseimbangan ini bisa dipelajari pada masyarakat adat. Waduh, semakin menarik saja kalau kita berbicara mengenai keseimbangan ini, Bu ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali pemirsa, tetap bersama kami pemirsa tentunya dalam Coffee Break. Rexonamen Adventure dengan Time Release Protection. Tetap kering sepanjang hari apapun aktivitasmu. Jelajahi serunya petualangan. Rexonamen. Inikah yang Anda inginkan? Lemak di perut, susu. Lipatan di pinggang, hilang. Lemak tubuh bagian bawah, berkurang. Coswi Slimming Suit menempel sempurna di tubuh Anda. Anda akan lebih percaya diri, ramping, dan seksi. Memakai korset biasa suka gatal, berlipat dan susah? Beda dengan Coswi Slimming Suit. 20% terbuat dari magnetic powder far inframerah, 20% bahan likra, dan 60% polyamide. Tidak mudah sobek, halus dan elastis. Bisa melebar hingga 300% dari bentuk semula. Setelah memakai Coswi Slimming Suit, tubuh Anda menjadi kencang, sehat, dan langsing. Coswi Slimming Suit sangat membantu saya untuk tampil lebih percaya diri, seksi, dan ramping. Melangsingkan pinggang, mengecilkan perut dan paha, membakar lemak, menaikkan dan mengencangkan tubuh bagian atas dan bawah. Manfaat Coswi Slimming Suit telah dibuktikan banyak wanita di dunia. Hai. Lama gak ketemu, kamu langsing banget. Kamu diet ya? Enggak, aku cuma pakai Coswi Slimming Suit. Pakailah Coswi Slimming Suit secara rutin, bentuk tubuh Anda akan menjadi lebih ideal, langsing, dan seksi seperti ini. Coswi Slimming Suit, terobosan dari perancang Itali, menggabungkan 22 jenis tambang murni, menjadikan biji magnet keramik yang memancarkan gelombang inframerah, efektif membakar lemak di dalam tubuh. Begitu dipakai, langsung terasa manfaatnya. Tubuh lebih indah, ideal, dan langsing. Lipatan lemak terlihat menonjol, sulit mengancing gandrong. Tersiksa melihat baju seksi Anda? Pakailah Coswi Slimming Suit sekarang juga. Panjang hari dipakai, Coswi Slimming Suit tetap terasa nyaman. Pada saat ini pun efektif membakar lemak. Dengan Coswi Slimming Suit, perut lebih langsing, pinggang ramping, bentuk tubuh lebih indah dan seksi. Coswi Slimming Suit, so slim, so sexy. Cross Smartphone. Cross Smartphone. Every connection has emotion. Cross Go Smartphone. Konidin, Bu. Konidin, keputusan saya yang paling tepat. Urusan batuk, ingat Konidin.
dan ditetapkan untuk ke depan. Iya, baik, luar biasa pemirsa, menarik sekali diskusi kita jika kita membahas lebih dalam mengenai peran masyarakat adat dalam penanggulangan perubahan iklim. Kita akan kembali lagi ke diskusi kita bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Baik Ibu, kalau kita melihat di segmen terakhir kita ini Bu ya, ada benang merah memang bisa diambil dari masyarakat, peran Red Plus Satgas ini sendiri dalam menanggulangi perubahan iklim ini sendiri sehingga terjadi perubahan hutan yang memang kita harapkan nantinya akan bisa menjadi milik kita sendiri gitu ya Bu, tidak diambil oleh orang lain seperti itu dikatakan. Bagaimana menurut Ibu sendiri? Satgas Red Plus ini kan dibentuk oleh Presiden sebetulnya kemarin ya. Masa berlakunya berakhir 31 Desember kemarin, tetapi dia dibentuk untuk mengembangkan kebijakan tata kelola hutan dan lahan untuk menurunkan emisi tadi ya. Kemudian juga ditugaskan untuk membentuk lembaga yang kemudian akan mengatur bagaimana tata kelola lahan itu untuk menurunkan emisi dan juga bagaimana membiayainya. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama itu diwujudkan di dalam desain sebuah lembaga yang disebut lembaga Red Plus. Desain lembaga Red Plus ini nantinya berwenang dan bertugas untuk mengatur bagaimana Indonesia itu menurunkan emisi dari hutan dan lahan. Dan hutan itu bukan hanya hutan dalam artian hutan di masa lalu yang hutan alam, tetapi juga mungkin hutan kota bisa masuk di situ, hutan bakau juga masuk di situ ya. Jadi luas dengan sebetulnya tujuan yang sangat fokus, tujuannya menurunkan emisinya itu sendiri. Tetapi bagaimana itu bisa diwujudkan? Itu bisa diwujudkan jika hutan-hutan kita lestari. Nah, hutan kita lestari dan pengetahuan tentang bagaimana membangun kembali hutan itu banyak tersimpan di tangan masyarakat adat. Oleh karena itu, selama 2 tahun usianya, Satgas cukup banyak berkonsultasi sebetulnya melibatkan masyarakat adat di dalam proses memikirkan bagaimana mengembangkan dan menyelamatkan hutan-hutan Indonesia di masa depan. Nah, ini sekarang desainnya sudah jadi, tetapi lembaganya sendiri masih menunggu ditetapkan tentu oleh yang lebih berkuasa. Betul, luar biasa ya. Tapi bagi Bapak sendiri Pak ya, kalau Aman sendiri melihat, apakah Istana bisa memberikan dukungan yang begitu bisa memberikan kekuasaan penuh kepada Aman sendiri untuk bisa mengelola hutan kita ini Pak, melalui masyarakat adat ini Pak? Ya, pertama kan begini, ketika Satgas Red dibentuk, kita kan optimis ya, membantu, bekerja dengan Ketua Satgas Red, ya, bekerja dengan kantor Presiden di UKP 4, ya, dan kita sangat yakin bahwa apa yang komitmen Presiden yang disampaikan ke masyarakat adat dan ke dunia itu betul-betul komitmen yang harus dilakukan. Tapi dalam perjalanannya kan sebenarnya kita justru meragukan kepemimpinan Presiden, ya, karena katakanlah misalnya kan ada ketika Inpres untuk menghentikan sementara pemberian izin-izin dilakukan itu, ya, Satgas mengajak kita diskusi, ya, berkonsultasi, kita keluar dengan gagasan lengkap dengan rencana, tapi justru yang keluar, Inpres yang keluar bukan yang kita ikut diskusikan itu, ya. Jadi ada pengerdilan terhadap gagasan yang muncul dari publik di dalam proses-proses politik di dalam pemerintahan. Yang kedua, Satgas Red juga Satgas Red juga keluar dengan strategi nasional. Strategi nasional ini juga mengamanatkan satu lembaga Red yang kuat. Ya, sekarang ini draft peraturan presidennya sedang dibahas. Tapi apakah betul-betul draft yang dibahas sekarang inilah yang akan jadi perpres disahkan nanti? Jangan lagi seperti kemarin draft yang tidak pernah kita lihat yang kemudian disahkan. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau saya ingin mengatakan ini, apa yang sudah baik dari pekerjaan Satgas Red sekarang dilanjutkan dengan lembaga Red yang sudah dirancang, dan menurut saya Presiden harus berkomitmen untuk hanya ada satu draft yang dibahas di publik, ya. Jangan yang dibahas di publik satu tapi yang disahkan yang lain. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden untuk melaksanakan komitmennya kurang kuat, ya. Jadi apa namanya? Jadi kayak saya merasa kayak basa-basi pergaulan internasional. Janganlah, ya.
ada 70 juta masyarakat adat yang harus kita selamatkan. Baik. Yang kalau mereka kita keselamatkan, mereka akan menyelamatkan republik ini. Betul, betul. Ya. Mereka akan menyelamatkan bumi ini. Betul. Gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau istana, maksud saya presiden, ya, betul-betul menunjukkan kepemimpinan di periode kedua ini. Betul, dan yang pasti sih bisa kita rasakan bahwa tidak akan terjadi bencana lagi dan konflik ya Pak ya. Bapak terima kasih untuk waktunya, Ibu terima kasih untuk informasinya luar biasa. Dan pemirsa terima kasih untuk kebersamaannya, untuk selalu setia menyaksikan Coffee Break setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Arsyati Setiawan, selamat menjalankan aktivitas dan berlibur bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh